Oke, kelompok protista mirip jamur yang ketiga adalah Oomycota. Oomycota disebut juga sebagai jamur air. Nah, jamur air ini mereka hidup secara heterotrop juga, dan heterotrofnya secara saprofit dan juga ada yang parasit. Begitu ya. Kemudian mereka dapat membentuk hifa yang tak bersekat ya, yang tak bersekat, yang juga disebut dengan hifa senositik, hifa yang berinti banyak, hifa senositik atau hifa yang berinti banyak. Oke? Nah, ya, hifa senositik. Untuk cara reproduksinya ini ada dua cara ya. Caranya bisa secara aseksual dan juga bisa secara seksual. Nah, untuk cara aseksual ini dengan menggunakan zoospora. Zoospora ini seperti kita tahu bahwa dia merupakan spora yang berflagel. Dan biasanya flagelnya itu dua. Oke, diospora, dia memiliki flagel. Oke, nah untuk yang seksualnya dengan cara peleburan. Secara seksualnya ini dengan cara peleburan sel telur oleh sperma ya, atau sel telur dengan sperma yang akan membentuk zigot yang tahan ya, atau zigot yang resisten yang kita namakan juga dengan oospora ya. Nah, begitu. Oke, berikut ini ada beberapa contoh dari spesies Oomycota ya. Oke, diantaranya adalah satu ada Saprolegnia, di mana Saprolegnia ini mereka parasit pada tubuh ikan atau hewan air. Jadi kalau kalian di rumah punya akuarium yang tidak pernah dibersihkan, mungkin ikan-ikannya akan berjamur, dan melihat itu kok ikannya berjamur-jamur putih, banyak sesuatu yang putih, bisa jadi mereka adalah jamur air atau Oomycota. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua adalah Phytophthora infesta. Nah, Phytophthora infesta ini menyebabkan saprofit atau parasit ya. Sebetulnya memang untuk parasit dan saprofit itu 11-12 ya. Memang dia parasit. Kenapa parasit? Karena nempel atau merugikan tubuh inang. Kenapa bisa merugikan tubuh inangnya? Karena ada proses penguraian dari zat-zat yang dimiliki oleh sel inang. Seperti itu ya. Jadi 11-12 ya untuk kata-kata saprofit dan parasit. Oke? Nah, cuman karena di sini kenapa dinamakan dengan parasit? Karena mereka ini yang menyebabkan si buah tomat dan kentang ya, jadi busuk ya, menjadi busuk berjamur gitu ya. Jadi parasit pada tomat dan kentang. Selanjutnya yang ketiga contohnya adalah Plasmopora viticola. Plasmopora viticola ini yang menyebabkan parasit pada buah anggur. Nah, misalnya nih kalian menyimpan tomat dan juga kentang dan juga anggur di dalam kulkas, kelupaan lama-lama disimpan di kulkas nih gitu ya. Wah, gimana ya? Ternyata pas dikeluarkan
keluarin, oh my god, di situ banyak terdapat jamur-jamur. Jadi kayak benang-benang kapas gitu ya, kayak benang-benang halus kayak kapas warnanya putih nempel-nempel khususnya di buah anggur dan juga di tomat dan kentang. Nah, itu adalah jamur air. Namanya ini kalau dia nempel di tomat dan kentang namanya Phytophthora infestans. Sedangkan kalau nempelnya atau parasitnya pada buah anggur itu namanya Plasmopora viticola. Oke. Nah, satu lagi ada yang menyebabkan penyakit rebah semai di sini saja. Biar kelihatannya. Ada yang menyebabkan penyakit rebah semai pada tanaman ya. Nah, dia adalah, ada yang tahu? Iya, dia adalah Oke, semoga jelas ya. Nah, berikut ini merupakan siklus hidup Oomycota ya. Seperti bisa kalian lihat di situ ya. Di situ kita mulai dari ini ya, dari tubuh buah yang terbentuk ya. Oke. Dalam tubuh buah yang terbentuk, di situ akan terjadi proses meiosis ya. Nah, proses meiosis yang nantinya akan menghasilkan sel telur dengan intinya lengkap di situ. Kemudian di situ ada hifa-hifa yang menempel pada oogonium. Nah, hifa-hifa yang menempel pada oogonium ini merupakan hifa anteridia. Bisa kita namakan dengan hifa atau bisa kita sebut juga sebagai hifa jantan ya. Nah, hifa anteridia ini dengan nukleusnya, dengan nukleus spermanya, nah di situ kelihatan ya mirip dengan sperma. Mereka akan menghampiri si oosit ya, atau si sel telur ya, atau ovumnya. Oke. Nah, lebih tepatnya ovum sih ya, lebih enak. Oke. Nah, selanjutnya mereka akan melakukan proses fertilisasi sehingga itulah yang disebut oospora. Jadi si sel telur disamperin ya oleh si sperma membentuk zigot resisten pada akhirnya yang disebut dengan oospora. Oke. Nah, selanjutnya nanti si tubuh buahnya atau si oogonium tadi akan pecah guys ya, sehingga si zigot-zigotnya akan terlepas dan mulai berkecambah. Ketika berkecambah, si zoospora dilepaskan ya. Nah, zoospora itu kita ingatkan lagi bahwa dia adalah spora berflagen. Lalu si zoospora saat dilepaskan, mereka akan membentuk hifa-hifa nih. Seperti ada gambarnya di situ. Nah, hifa-hifa ini disebut juga sebagai hifa yang tak bersekar. Nah, gitu ya. Nah, di sisi lain juga ada zoosporangium. Jadi, ternyata si zigotnya bisa berkecambah menjadi zoosporangium, gitu ya. Oke. Nah, si zoosporangium ini akan menghasilkan zoospora, guys. Nah, si zoospora yang 2N ini nantinya akan mengalami fase aseksual ya, membentuk sista ya, sista. Selanjutnya si sista ini akan melanjutkan prosesnya kembali atau si zoosporanya ini akan berkecambah ya. Nah, kita namakan dengan tabung kecambah, lalu akan menjadi hifa lagi deh di situ. Nah, di situ pastinya ada sesuatu yang bisa membelah lagi secara meiosis, yaitu tubuh buahnya yang dinamakan dengan oogonium. Balik lagi deh, terjadi proses seksual lagi gitu ya. Ada juga nih zoospora yang ketika dilepaskan itu ada yang memang nantinya jadi zoospora yang ini ya, yang 2N atau diploid. Ada juga di situ zoospora yang langsung berkecambah membentuk hifa yang tidak bersekat. Jelas ya, ini mengenai fertilisasi atau mengenai reproduksi seksual dan aseksual yang terjadi pada jamur air. Oke, semoga jelas, semoga paham, semoga dimengerti ya. Terima kasih, bye. Oke, demikianlah pembahasan mengenai protista mirip jamur ya. Semoga kalian bisa pahami, bisa dimengerti.
Jangan lupa terus saksikan belajar ala klinik Yunus bareng Kak Gina. Oke, terima kasih.